ఏ నారాయణరావు గారు బాబు డాక్యుమెంట్స్ తో వస్తాడు అని చెప్పారు. Jagruti adalah sebuah kawasan suci bagi semua orang dari anak yatim hingga petani. Ia didirikan di tengah-tengah hektar lahan pertanian. Naran Ahoji adalah orang yang dipercaya untuk mengurus semua itu. Namun Vikram Sarkan datang untuk menghancurkan Jagruti dan ingin mendirikan pabriknya yang telah mendapatkan kerjasama dari pihak Jerman. Ia datang mengusir semua orang yang ada di tempat itu dan menunjukkan dokumen palsu pada Naran, dan hal itu membuat Naran menantangnya untuk pergi ke pengadilan dan memenangkan tanah Jagruti. Tapi pihak pengadilan memenangkan pihak Vikram setelah membaca dokumen palsu yang ditunjukkan Vikram. Semua mendapatkan tantangan keras, namun pihak pengadilan meminta mereka membuktikan kalau surat itu palsu. Pihak pengadilan memberikan waktu 1 bulan pada mereka hingga mereka bisa tinggal lagi di tempat itu. Sementara itu di Hyderabad, Balu yang merupakan supir taksi datang ke bandara untuk menjemput calon penumpangnya. Setelah mendapatkan penumpang, ia langsung mengendarai taksinya dengan cepat. Namun di tengah perjalanan kekacauan timbul dari beberapa calon pemimpin yang akan ikut pemilihan. Mobil yang mereka tumpangi menabrak pengendara lain dan membunyikan klakson dengan keras saat berdampingan dengan taksi Balu. Hal itu membuat Balu tidak nyaman dan mengeluarkan beberapa senjata yang ada di dalam mobilnya. Ia langsung menabrakannya kepada mobil pengganggu tersebut hingga mereka semua ketakutan. Balu menuntut mereka untuk tidak lagi melakukan kesalahan di jalan raya. Balu membawa penumpangnya yang akan mengikuti pengambilan gambar untuk sebuah film. Sri Devi, nama penumpang tersebut, langsung menyukainya setelah melihat aksi heroik yang ditunjukkan Balu saat di tengah perjalanan tadi. Balu yang tinggal sederhana bersama ayahnya tidak pernah lupa untuk memperhatikan ayahnya dan mengurusnya walaupun ia kembali dalam keadaan mabuk. Balu terkejut ketika melihat kekacauan timbul dari beberapa preman yang meminta uang dengan paksa kepada semua pedagang yang ada di tempat itu. Tak lama Inspektur Belam Sri Devi datang dan membuat Balu tersenyum dengan sendirinya. Bahkan ia merasa terkejut ketika Sri Devi bisa mengatasi semua preman itu dengan sangat mudah. Hal itu membuat Balu tambah menyukainya dan mencoba merebut perhatiannya. Sri Devi mengatakan pada semua pedagang tersebut untuk tidak takut pada preman yang mengancam mereka. Tapi salah satu pedagang tersebut mengatakan kalau preman-preman itu adalah anak buah ayahnya. Hingga tiba di rumah, Sri Devi dihukum oleh ayahnya karena telah membuat anak buahnya gagal melakukan perintahnya. Ia bahkan mengatakan semua pendidikan yang ditempuh oleh Sri Devi itu adalah palsu karena istrinya telah menyuap semua polisi dan membiarkan Sri Devi berhasil. Bahkan preman-preman tersebut adalah suruhan ayahnya agar Sri Devi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atas kinerjanya. Vikram didatangi beberapa petani agar bisa memberikan pinjaman pada mereka untuk pernikahan putrinya. Mendengar keluhan tersebut, Vikram mengajukan 2 syarat. Pertama, mereka harus mencabut laporan di pengadilan, atau syarat kedua mereka harus bunuh diri. Mendengar hal itu, mereka terdiam terlebih mendengar ancaman kalau Vikram telah menyuruh orang-orangnya untuk menghabisi pewaris resmi Jagruti hingga mereka akan kalah. Beku adalah suruhannya yang telah mendapatkan informasi kalau pewarisnya ada di Hyderabad dan Narayan telah mencarinya. Rajan yang merupakan anak kecil yang tidak memiliki rumah membuat Balu mengasihaninya dan memberikannya makan. Namun Rajan meminta pada Balu untuk tidak mengasihaninya karena ia baik-baik saja walaupun tidak tinggal bersama orang tuanya. Pencurian mobil yang terjadi hari itu membuat Sri Devi ditegur oleh atasannya karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Namun Sri Devi mencoba membuktikan ketika pencuri mobil tersebut beraksi. Sri Devi dan Kishore mencoba mengejarnya tapi ia gagal karena kedua pencuri tersebut menembak ban mobil mereka. Balu yang membawa serta Rajan mengejar pencuri mobil tersebut hingga mereka berhasil meringkus pencuri mobil itu walaupun ia tahu kemampuan menembak Sri Devi yang sangat buruk.
పార్టీ అరేంజ్ చేయండి. It's amazing. Keberhasilan Sri Devi meringkuk perampok mobil tersebut membuat keluarganya bahagia. Karena semua itu bukanlah tipuan, tapi ia terkejut ketika tiba-tiba Rajun datang bersama Balu untuk melamarnya. Namun ayah Sri Devi menolak karena Babu hanyalah seorang supir taksi. Mendengar penolakan itu, Balu menunjukkan sebuah video kebohongan Sri Devi dan Kishore lagi. Kalau kedua pencuri mobil tersebut adalah suruhan mereka agar mereka bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Balu mengancam kalau video tersebut sampai ke tangan komisaris maka Sri Devi dan Kishore akan meringkuk di penjara. Hal itu membuat ayah Sri Devi menerima lamaran Balu. Beku yang telah sampai di Hyderabad meminta bantuan Shah untuk bisa menemukan orang yang diperintahkan oleh Vikram. Sri Devi dan keluarganya merasa sangat keberatan untuk menerima Balu menjadi salah satu keluarga mereka, hingga mereka mencoba untuk melakukan rencana lain. Hingga ayahnya berencana untuk meracuni Balu. Saat bersamaan, Balu datang dan langsung diberikan minuman yang telah mereka berikan racun. Tapi mereka kembali gagal karena komisaris datang dan memberikan tugas pada Sri Devi dan Kishore. Ia yang melihat minuman di tangan Balu memaksa memintanya dan langsung menikmatinya. Semua keluarga Sri Devi hanya terdiam dan membawa komisaris ke rumah sakit saat ia tidak sadarkan diri. Semua mulai ketakutan, namun hilang saat komisaris bisa diselamatkan. Pembangunan pabrik di Tanah Jagruti mulai akan dilaksanakan oleh pihak Vikram karena ia telah dinyatakan menang di pengadilan. Masyarakat mulai cemas langsung menelpon Narayan untuk bisa cepat kembali ke desa mereka dan membawa pewaris sebenarnya. Narayan yang telah berada di Hyderabad merasa bingung karena ia belum mendapatkan pewaris tersebut. Balu terkejut ketika tidak mendapati ayahnya di klub malam. Ia mencari di klub malam lainnya hingga menemukan ayahnya kembali bekerja menjaga sebuah bangunan. Balu mendekati ayahnya yang menjelaskan kalau ia tidak akan mendekati alkohol lagi dan tidak akan pernah mabuk serta membuat Balu malu. Semua itu ia lakukan karena nasihat yang dikatakan oleh Rajan kepadanya. Mendengar hal itu, Balu langsung memeluk erat ayahnya. Semua tersenyum bahagia melihat ketulusan dari hati Rajan. Mereka bersyukur karena bisa ditemukan oleh Rajan, pria kecil yang sangat istimewa, dan mereka lebih memilih menghabiskan waktu bersama-sama Rajan. Balu terkejut ketika mendapatkan pesan dari Rajan untuk tidak mencarinya karena ia akan pergi jauh. Balu dan ayahnya langsung mencarinya dan beruntung mereka menemukannya. Tapi saat mendekati Rajan, beku menabrak tubuh ayah Balu hingga terpental. Saat Balu menolong ayahnya, beku menarik Rajan untuk ikut bersama mobilnya. Ayah Balu meminta putranya untuk mengejar Rajan yang terus memanggilnya. Narayan yang ada di tempat itu pun mengejar Rajan dan berhasil menariknya. Tapi pukulan demi pukulan harus diterima Narayan dari anak buah beku. Balu pun mencoba membantunya, namun jumlah mereka terlalu banyak membuat Balu menjadi kalah. Namun saat melihat Rajan ditampar hingga tidak sadarkan diri, Balu mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk menyerang mereka. Beku tidak peduli ketika anak buahnya dikalahkan oleh Balu. Ia terus mengendarai mobilnya sambil membawa Rajan, tapi Balu tidak tinggal diam. Ia mencari jalan terdekat untuk bisa menyusul Rajan dan juga Beku. Hingga ia berhasil menemukan mereka, namun Beku juga berhasil menikam leher Balu hingga Balu terjatuh dan gagal untuk mendapatkan Rajan. Beku langsung membawa Rajan ke tempat yang telah ditentukan oleh Vikram. Mendengar hal itu, Vikram meminta Beku untuk bisa menekan Rajan menunjukkan dokumen asli Jagruti. Sementara itu, Balu yang telah mendapatkan perawatan dari rumah sakit langsung menjenguk ayahnya bersama Naran yang telah menceritakan semua masalah di Jagruti. Ia mengatakan kalau Rajan adalah keturunan ketiga dari kerajaan Jagruti. Namun Rajan tidak menceritakan dokumen tersebut telah disembunyikan olehnya di sebuah mainan yang selalu dipegang. Ayah Balu yang sudah menganggap Rajan sebagai putranya meminta Balu membantunya untuk bisa mencari Rajan dan menyelesaikan masalah Jagruti. Rajan terus ditekan untuk bisa mengatakan dokumen ayahnya sambil memegang mainan kesayangan Rajan. Namun ia tidak menyadari kalau dokumen tersebut ada di dalam mainan yang ia pegang. Balu yang memutuskan untuk pergi ke Anantapur malah bertemu lagi dengan Sri Devi di tengah jalan. Namun dalam kesempatan itu Sri Devi membantunya untuk bisa menemukan Beku dan anak buahnya. Kekejaman Vikram semakin menjadi-jadi pada petani. Ia bahkan terang-terangan mengusir mereka karena ia telah mendapatkan semuanya. Petani-petani tersebut mulai putus asa dan ingin mengakhiri hidup mereka.
Tapi Naran mengatakan kalau kehidupan mereka akan ditolong oleh pewaris resmi. Balu berhasil menemukan tempat disembunyikannya Rajan. Ia terpaksa berpura-pura menjadi dokter untuk bisa berbicara kepada Rajan. Melihat Balu, Rajan langsung memeluknya dan tahu ia akan diselamatkan. Balu mulai membodohi Beku dan anak buahnya agar ia bisa menuntut balas pada mereka. Hingga mereka pun terjebak dalam permainan yang diciptakan oleh Balu. Mereka mulai dipukul satu persatu oleh Balu tanpa diketahui oleh Beku. Bekerja sama dengan Sri Devi dan kedua teman barunya, mereka berhasil menyingkirkan anak buah Beku seluruhnya. Dan saat Beku menyadari mereka telah melarikan diri dengan cepat sambil membawa Rajan. Balu menceritakan apa yang tengah terjadi dengan Rajan kepada Sri Devi. Mendengar cerita sedih Balu, ia menjadi tahu kalau Balu adalah pemuda yang baik hati dan selalu menjadi pahlawan untuk orang-orang di sekitarnya. Vikram yang tahu Rajan telah melarikan diri bersama Balu memerintahkan Beku untuk cepat mendapatkan mereka. Balu mengendarai dengan cepat taksinya ketika melihat beberapa truk yang berisi anak buah Beku mulai menemukan mereka. Beku merasa yakin bisa menyingkirkan Balu dengan cepat. Namun ia terkejut melihat keahlian mengemudi yang dimiliki oleh Balu bisa membuatnya terlepas dari semua anak buahnya. Namun dalam kejadian itu boneka Iron Man Rajan terlepas dari genggaman Rajan. Tanpa memedulikan dirinya, Rajan berlari mengambil boneka tersebut dan membuat Beku menyadari kalau dokumen tersebut ada di dalam boneka Iron Man milik Rajan. Mereka pun langsung kembali mengejar Rajan. Balu mempercayakan kemudi istrinya dipegang oleh Sri Devi gagal mendapatkan Rajan karena Beku telah lebih dulu menarik Rajan. Lagi-lagi Beku yang bodoh tidak bisa membuka boneka Iron Man milik Rajan. Hingga Balu menyadari mereka telah memaksa Rajan untuk membuka boneka milik Rajan. Dengan cepat ia masuk ke mobil dan mengambil Rajan keluar dari mobil mereka. Seperti mengejek, Rajan membuka boneka Iron Man miliknya di hadapan Beku yang terluka parah. Bahkan Balu dengan berani menerima telepon Vikram dan mengatakan kalau kemenangan Rajan ada di depan mata dan kekalahan Vikram akan datang tidak lama lagi. Rajan yang masih sedih kehilangan ayahnya tiba-tiba menangis ketika tahu hari ini adalah ulang tahun ayahnya. Balu yang melihat hal itu mencoba menghiburnya dan memeluknya dengan erat. Rajan merasa sangat senang dan merasa kalau Balu seperti ayah baginya. Vikram kembali melanjutkan rencana jahatnya. Bahkan ia mengerahkan polisi-polisi di Anantapur untuk mendapatkan Rajan. Balu yang terjebak dalam pemeriksaan mereka memikirkan cara terbaik untuk bisa meloloskan diri hingga mereka berhasil mengecoh petugas tersebut dan Balu mencoba mengecoh petugas ketika memeriksa mobil baru Balu. Petugas tersebut bahkan berhasil dibodohi dengan cara membawa mobil mereka. Waktu telah semakin dekat tapi Rajan belum juga tiba. Hal itu membuat Naran mulai khawatir. Begitupun dengan Balu yang tidak yakin bisa membawa Rajan dengan selamat. Tapi Sri Devi memberikannya semangat dan mengatakan kalau ia telah mencintai Balu dan bersedia menjadi istrinya. Semangat Balu pun kembali hadir dan meyakinkan dirinya akan membawa Rajan dengan selamat sampai ke Jagruti. Vikram dan anak buahnya telah lebih dulu tiba di pengadilan. Namun Balu yang masih di tengah perjalanan malah ditikam dengan orang-orang yang tidak dikenal. Beku datang dan tertawa melihat ketidakberdayaan Balu. Melihat Beku datang dengan anak buahnya, Balu langsung menjerit dan meminta Sri Devi untuk meninggalkan tempat ini dan pergi membawa Rajan ke pengadilan. Sri Devi menurutinya. Ia membawa Rajan berlari melewati area perkebunan hingga mereka tiba di salah satu rumah penduduk yang dulu pernah mengemis di Hyderabad. Melihat Rajan dalam bahaya, ia mencoba membantunya. Walaupun ia lumpuh, ia mampu menyingkirkan semua anak buah Beku yang mencoba menyakiti Rajan. Beku dan anak buahnya sangat ketakutan melihat kekuatan pria itu. Walaupun fisiknya tidak sempurna, ia mampu menghabisi semua anak buahnya. Namun mereka bisa dikalahkan ketika Vezwekal datang. Beku tertawa gembira saat tahu mereka tertolong. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena Balu telah berhasil tiba dengan cepat ke tempat itu dan langsung memberikan mereka pelajaran. Sri Devi tidak mau mengulur waktu. Ia membawa Rajan dengan cepat ke pengadilan hingga di saat yang tepat Rajan tiba di pengadilan sambil membawa dokumen asli. Vikram datang mendekati Rajan dan mengancamnya. Ia menunjukkan video di mana Balu tengah disiksa.
Ia diminta menuruti semua keinginan Vikram. Rajan melangkah tanpa mengucapkan apapun pada semua orang yang ada di tempat itu. Sambil membawa boneka Iron Man-nya, ia melangkah dan mengungkapkan jati dirinya. Tapi ia mengatakan kalau kematian orang tuanya dalam kecelakaan dan ia bukanlah pewaris Jagruti. Hal itu sangat mengejutkan warga miskin yang mengharapkan kemenangan di pengadilan. Sambil menangis, Rajan mengungkapkan kalau yang dikatakannya adalah benar. Para hakim pun terkejut dan Naran tidak sadarkan diri. Kekacauan timbul di tempat itu. Melihat kesempatan itu, Vikram menekan hakim untuk memutuskan dengan cepat kemenangannya. Tapi di saat bersamaan, Balu muncul dengan selamat. Hal ini mengejutkan Rajan dan langsung membawa dokumen asli yang ia sembunyikan di mainannya di hadapan para hakim. Sambil menangis, ia pun mengatakan kalau Vikram adalah orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya dan menyebarkan fitnah kalau orang tuanya tewas dalam kecelakaan. Ayah Balu menggendong Rajan untuk bisa mengendalikan emosinya dan Vikram pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Hakim memenangkan Jagruti pada orang-orang desa dan meminta petugas polisi membawa Vikram ke penjara. Namun Vikram mencoba menghabisi Balu dan tidak terduga Sri Devi menembak Vikram hingga tewas. Tindakan beraninya tersebut membuat Sri Devi mendapatkan medali tanpa menipu pihak kepolisian. Setelah berhasil membawa Rajan ke desanya, Sri Devi dan Balu melakukan pernikahan dengan sempurna. Film pun selesai.